berkenaan dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, tentu saya juga tidak menggali banyak secara fakta sejarah atau data yang sudah ada karena sudah disajikan, tapi juga tentu saya rindu menjawab beberapa pertanyaan tadi ya tentang bagaimana pergumulan kehidupan gereja ya. Jelas bahwa kepergian Paulus dari Efesus itu bukan satu kebetulan. Ya, kalau bicara waktu cukup nggak 3 tahun atau 3,5 tahun atau 3 tahun tadi menjawab pertanyaan Pak Ucok, tidak akan pernah cukup. Waktu tidak akan pernah cukup untuk mempersiapkan baik itu penetua maupun jemaat menjadi jemaat yang dewasa. Sampai kapanpun ya, karena itu kita perlu belajar secara terus menerus, mandiri juga, PA juga tadi sudah disinggung oleh Pak Eri. Sangat terbatas waktu ya. Jangankan Paulus, Kristus yang 3,5 tahun saja Tuhan mengajar muridnya, muridnya juga masih belum mengerti seutuhnya. Apalagi Paulus yang adalah manusia yang tidak pernah melampaui Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu kemudian pergian Paulus dari Efesus setelah keributan reda tentunya dia baru pergi, artinya bahwa keributan apapun ya tentu ada akhirnya, akan ada masanya di mana orang akan berhenti ribut, walaupun kita sudah baca dalam kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Tetapi ada masalah yang dihadapi dalam pelayanan, ya pasti. Bukan saja masalah dari dalam, tapi masalah dari luar. Ya, kalau kita baca dalam surat tulisan Lukas kepada Theophilus dalam Kisah Para Rasul ini, maka jelas bahwa di situ Paulus menghadapi kesulitan atau tantangan atau masalah dari Demetrius, dari orang-orang dari luar yang merasa terancam bisnisnya, perekonomiannya. Tapi tentu ada masalah dari dalam, itu juga yang Paulus tegaskan kepada penetua. Ada guru-guru palsu, ada penyesat-penyesat juga. Nanti kita akan lihat bagian ini. Yang tentu juga jadi pertanyaan dari Pak Ucok tadi juga. Ya, Paulus jelas waktu dia mau meninggalkan jemaat Efesus, dia mengumpulkan para murid. Ya, tentu saya pikir bahwa ini sesuatu yang sangat indah, yang sangat bagus ketika ingin tinggalkan satu tempat lagi dia panggil. Dia sebagai seorang guru, seorang rasul, dia panggil murid-muridnya, panggil jemaatnya. Kenapa? Dia memang tentu ingin pergi dengan baik. Ya, meneguhkan dan menguatkan hati para murid. Kenapa perlu diteguhkan? Keributan sudah terjadi saat dia masih ada. Kita juga melihat latar belakang sebelumnya. Ada murid Paulus, ada orang percaya juga yang terseret di dalam satu peristiwa waktu keributan. Pasti secara emosi, secara iman, secara psikologi, secara sosial. Mereka tentu mengalami satu goncangan. Karena itu pasti Paulus hadir di tengah-tengah mereka untuk menenangkan kembali, mengingatkan mereka. Ketika dia pergi bahwa tidak, artinya bahwa tidak menjamin lalu mereka terus aman. Pasti ada tantangan-tantangan lagi juga. Karena itu perlu menegaskan ya. Lalu dia minta diri, pamit diri dengan baik. Ya, tidak kabur, tidak lari meninggalkan pergumulan, keributan di Efesus. Walaupun Efesus itu sebetulnya ribut, orang boleh dikatakan Demetrius menyoroti ajaran Paulus. Tapi Paulus tetap bertanggung jawab dengan, ya boleh dikatakan dengan satu keadaan, dengan situasi yang itu saat terjadi ya. Karena itu itulah yang harusnya dilakukan. Bagaimanapun ya kita mesti menjadi orang yang tentu bertanggung jawab dalam hal itu. Ya, perjalanan Paulus menguatkan jemaat tadi sudah disinggung juga. Ini bukan satu perjalanan yang mudah loh. Ya, transportasi tidak seperti sekarang. Perlu waktu. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Lomongga juga dari Makedonia lalu ke Troas, ke daerah-daerah lain, ke daerah Yunani misalnya. Kalau kita membaca pasal 19 ayat 21, ini agenda atau plan perjalanan Paulus. Sebelum keributan terjadi, bahwa Paulus sudah membuat satu agenda perjalanannya. Sehingga ya dalam menasihati, menguatkan hati jemaat itulah tujuannya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hendi. Memfollow up kembali, menguatkan lagi, memastikan setiap jemaat-jemaat yang sudah dilayaninya diteguhkan, dikuatkan. Jadi jemaat didorong supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini juga kita melihat ada sesuatu yang luar biasa yang sebetulnya Tuhan pimpin ya, di dalam kehidupan Paulus. Maka dalam bagian ini sekaligus juga saya menanggapi atau memberikan satu jawaban kepada Ibu Lomongga terkait dengan apa yang tadi juga ya, sudah disampaikan oleh Pak Anan. Dalam konteks Kisah Para Rasul ini, maka karya Roh Kudus adalah melahirkan gereja. Roh Kudus memimpin orang untuk percaya kepada Kristus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, maka orang tidak akan pernah bisa menerima Kristus. Ya, jadi Roh Kudus itu memeteraikan karya Kristus di dalam kehidupan manusia. Dalam konteks Kisah Para Rasul, dalam kehidupan gereja mula-mula.
So itu karya Roh Kudus, relasi atau relasi bagaimana karya Roh Kudus. Tentu kalau kita mau belajar secara dalam tentang Roh Kudus secara pribadi, secara karyanya dan sebagainya, tentu itu sesuatu yang sangat sangat dalam, sangat panjang sekali. Tapi dalam konteks kisah para rasulnya, maka Roh Kudus melahirbarukan orang percaya untuk terima Kristus, untuk percaya kepada Kristus. Ya, sehingga nanti gereja ini termasuk Paulus pun dalam pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita sudah bahas bagaimana Paulus yang boleh dikatakan mereka mau pergi ke satu tempat lalu diarahkan untuk pergi ke Makedonia karena ada panggilan dari sana. Itu pun bagian dari karya Roh Kudus. Dan dalam bagian ini Paulus menyebut bahwa hidupnya ditawan oleh Roh Kudus. Berarti betul-betul dikuasai. Kalau tawan kan istilah bahasa orang ini kan di penjara, diperhamba. Jadi Paulus menjadi hamba daripada Roh Kudus itu sendiri dalam melayani. Ya, ini sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat penting juga. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri nama-nama orang-orang ini juga. Ya, ada Aristarkus dan sebagainya ya. Tapi sesuatu yang sangat sangat menarik bagi kita ya. Paulus sebelum bertemu dengan timnya, pelayanan di Troas, kemudian mau ke dari Filipi, dari Asia, dari daerah Makedonia mau ke Troas ya. Orang-orang sudah diutus untuk mendahului Paulus ke Troas. Murid-muridnya tadi orang-orang yang tentu seperti Timotius dan sebagainya. Ya, mereka sudah mendahului. Mereka mengikuti, kenapa? Sesuatu yang luar biasa. Di sini juga kita melihat bagaimana mereka mengikuti ajaran dan cara hidup Paulus. Sekaligus juga bagaimana mereka menteladani Paulus. Di sini juga kita melihat bahwa Paulus tidak seorang diri. Sehebat apapun manusia, dia dalam melayani Tuhan perlu tim, perlu orang dekatnya, perlu orang yang bersama dengan dia. Sehebat apapun hamba Tuhan. Bahkan Paulus sendiri pun sebagai rasul yang hebat, dia perlu orang. Tadi sudah disinggung oleh Pak Heri. Nanti akan dikaderkan, dipersiapkan. Ada estafet, pelayanan estafet satu pelayanan. Sehingga nanti kemudian Timotius menjadi seorang pelayan penggembala di Efesus. Ya. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan itu bukan one man show, tetapi betul-betul satu tim. Sekalipun ada hamba Tuhan yang hebat, maka hamba Tuhan yang hebat itu pun perlu orang lain. Perlu tim, perlu orang, entah dia apapun jabatannya. Maka gereja yang maju, gereja yang sehat harusnya memang semua melaksanakan fungsinya. Bukan hanya sentral pada, wah ini figurnya apa, kalau figur nggak ada kita nggak jalan, nggak bisa. Tetap harus kemudian di sini kita melihat juga peran para penetua juga sangat luar biasa di dalam kisah para rasul pasal yang ke-19 ini. Ya, sehingga ya, tadi Pak Ucok sampaikan gimana kita mau menilai, mengoreksi atau melihat bahwa satu pengajaran itu ada guru-guru palsu dan sebagainya. Tentu saja dari pengajarannya pertama. Kedua, bukan hanya pengajaran boleh benar, tapi kalau hidup tidak menghidupi apa yang diajarkan, itu pun sebetulnya ya pengajar sesat yang ada di dalam. Berbahaya, iya. Ya, karena itu pengajaran istilahnya secara ajaran barangkali orang bisa belajar dengan baik. Secara akademik, karena banyak buku yang dibaca, karena mengikuti seminar, misalnya mengikuti kelas-kelas. Tetapi kalau hidup juga, ya bertentangan dengan apa yang dipahami, bertentangan dengan apa yang diajar, itu sesuatu yang bahaya. Ancaman juga bagi gereja. Ya, oleh sebab itu kembali bahwa Paulus berkhotbah di Troas begitu lama. Hari pertama minggu itu, kalau dikatakan, hari terakhir juga menjadi Paulus ada di Troas. Karena 7 hari dia ada di Troas. Jadi hari pertama minggu itu sekaligus juga menjadi hari terakhir bagi Paulus di Troas, sehingga dikatakan jemaat berkumpul, rajin. Iya. Ya, jemaat mula-mula berkumpul. Padahal kalau kita memperhatikan dalam konteks ini, jemaat berkumpul di ruang atas, tanpa AC, tanpa ruangan yang bagus. Mereka nggak punya sinagog. Ya, di ruang atas. Sehingga dikatakan lalu mereka memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti memang ya kalau dalam tradisi jemaat mula-mula tadi sudah disinggung oleh Bu Lomong, enggak. Ada beberapa simbol yang disampaikan di sana. Jadi ketika mereka memecahkan roti sekaligus juga menjadi situs simbol persekutuan di mana mereka mengingat penderitaan Kristus, persekutuan dengan Kristus, tapi juga menjadi satu simbol yang kuat antara persekutuan orang percaya satu dengan orang percaya yang lain. Nah, ini itu dua hal yang tentunya menjadi makna yang penting di dalam kisah para rasul ini. Sehingga ya, dalam bagian ini maka perayaan atau merayakan penetapan perjamuan Tuhan.
tanda persekutuan orang percaya dengan Kristus. Mereka ingat akan penderitaan Kristus, tapi juga sekaligus mempererat satu persekutuan di dalam kehidupan orang percaya mula-mula. Ya, sehingga mereka nggak macam-macam kalau mereka ya, betul-betul melakukan satu persekutuan. Ya, ini penting sekali juga. Bagaimana gereja sekarang juga sebetulnya sudah banyak kehilangan arah. Saya pikir ya, tentu tidak semua tentu ya. Tapi hati-hati juga kita dalam kehidupan perjalanan bekerja. Tempat ruang atau sederhana, fasilitas barangkali saya katakan ya tidak seperti zaman sekarang ya. Orang fasilitas kadang menjadi satu alasan bagi orang sekarang untuk beribadah. Oh, fasilitasnya tidak memungkinkan bagi saya dan sebagainya. Padahal kita lihat juga kesederhanaan untuk mereka datang beribadah, berkumpul. Pembicaranya siapa? Pengkhotbahnya siapa? Paulus. Ya, khotbah perjamuan, pengantar perjamuan sekaligus juga khotbah perpisahan. Sehingga tidak heran kalau saya memahami bagian ini, Paulus begitu lama berkhotbah. Dari misalnya boleh dikatakan sampai tengah malam. Habis tengah malam itu sampai Titus jatuh, lanjut lagi ternyata ya, sampai fajar menyingsing. Khotbahnya lama, sampai tengah malam. Dan bahkan sampai fajar menyingsing. Saya bisa memahami bagian ini. Bagaimana seorang rasul, seorang pemimpin ketika ingin melakukan satu perpisahan. Dan dia tahu, dia sadar bahwa dia tidak mungkin kembali lagi ke situ. Jangankan itu ya, kalau kita ingat dulu almarhum di hari-hari terakhir dia mau sampaikan nasihat pengajarannya, oh nggak terasa kita mendengarkan waktu. Kemudian dia pun pasti punya satu pengajaran yang begitu banyak, pesan-pesan yang begitu banyak. Itu saya melihat bagian ini sebetulnya, oh Paulus kemudian tidak heran kalau dia begitu panjang khotbahnya. Bayangkan, ya orang sekelas Rasul Paulus khotbah panjang ya. Ada yang bosan nggak kira-kira ya pasti kan, sehingga ada yang tertidur gitu ya. Ada yang Eutikus yang kemudian tertidur, seorang muda duduk di dekat jendela, tertidur saat mendengarkan khotbah. Barangkali barang mungkin khotbahnya membuat ngantuk, mungkin khotbahnya nggak ada humor, mungkin khotbahnya terlalu dogmatis dan sebagainya. Tapi sesuatu yang sangat menarik ini juga sebetulnya menjadi satu tantangan, godaan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, sekarang ini alasan pengkhotbah misalnya, tapi Paulus seorang rasul masih ada yang tertidur. Ya, bagaimana dengan sekelas ya? Ya, boleh dikatakan ya, orang-orang biasa, orang yang tidak punya apa-apa seperti kami ini ya. Ini ya tertidur lah. Ini sekarang tantangan zaman sekarang ya. Sehingga ya orang-orang muda kemudian waktu Eutikus ini jatuh dari tingkat 3 lalu jatuh mati orang katakan. Lalu di situ dikatakan Paulus katakan dia masih hidup loh. Dia tidak mati. Tetapi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Heri tadi bahwa ini bukan sesuatu yang disorot dan dibesar-besarkan di sana. Karena tidak ada jemaat di situ lalu mengagungkan Paulus ketika dia sudah melakukan kebangkitan ini. Artinya bukan itu, sebetulnya bukan sesuatu pesan yang sangat penting ketika Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menghidupkan kembali Eutikus ini. Ya, sekalipun dari sisi manusia hebat, tetapi Lukas tidak mencatat bagaimana jemaat Tuhan menghebohkan. Tidak. Mereka lanjut lagi ibadah. Mereka lanjut lagi gitu ya. Paulus lanjut lagi pelayanan. Sehingga waktu melihat ini, ya tidak semua kita untuk mencatat bagian-bagian seperti ini di dalam perjanjian lama. Ada 2 nabi, misalnya Nabi Elisa dan Nabi Elia dan Elisa. Dengan cara apa yang seperti Paulus ini pakai. Misalnya orang banyak tentu dalam hal ini merasa tersinggung. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Elia waktu membangkitkan seorang atau menghidupkan seorang anak janda di Sarfat itu ya. Ini salah satu kisah. Kemudian waktu Elisa menghidupkan seorang anak perempuan Sunem juga di 2 raja-raja. Hanya di dalam perjanjian lama 2 cara ini yang dipakai. Ya Kristus kan tentu beda waktu membangkitkan Lazarus. Ya kemudian membangkitkan selain Lazarus ada lagi seorang yang dia bangkitkan dari kematian ya. Tapi paling tidak bahwa ini bukan sesuatu yang dibesarkan dalam bagian ini. Lukas tidak melihat, tidak menyorot terlalu dalam tuh bagian ini. Sehingga apa yang ingin Paulus sampaikan atau apa yang ingin Lukas sampaikan dalam bagian ini? Jelas bahwa sesuatu yang biasa gitu ya. Jangankan Paulus membangkitkan, pasal sebelumnya kita sudah bahas bagaimana sapu tangannya juga bisa dipakai untuk melakukan mujizat. Tapi orang-orang enggak istilahnya bukan sesuatu yang spektakuler lalu dibesarkan lah. Seperti kalau zaman sekarang ya pasti orang akan heboh datang ke situ ya, pasti orang akan mengagungkan dia. Tidak.
Ya, karena itu Paulus sama pengajaran barangkali sudah betul-betul jangan agungkan saya, tapi arahkan pada Kristus. Saya pikir ini tanaman Paulus yang begitu luar biasa sehingga ya tidak ada yang sangat-sangat membuat mereka wow begitu ya. Memang orang merasa sangat terhibur, ya. Tetapi kembali bahwa apa yang disampaikan oleh penulis Dr. Lukas tentunya melihat Paulus dan rombongan menuju ke Miletus, ini tadi sudah sesuatu yang sangat menarik apa yang disampaikan atau yang dipertanyakan oleh Pak Heri. Kenapa ya dari Troas ke Miletus, Paulus sebelum sampai Miletus, Paulus masih menggunakan jalan darat. Ini sesuatu yang sangat menarik. Seperti misalnya seorang penafsir bernama Matthew Henry, dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia membiarkan rombongannya menggunakan kapal, dia memilih jalan darat. Pertama, Matthew Henry mengatakan Paulus ingin menguatkan beberapa jemaat atau rekan sekerjanya yang ada di daerah, di darat, di dataran darat. Kedua, walaupun memang ini jaraknya tidak jauh. Kedua, bahwa Paulus juga, ya kalau dalam bahasanya ya, kalau di kapal kan dia langsung menggunakan fasilitas dengan aman, dengan enak. Tapi Paulus juga tentu melatih hidupnya untuk tetap, ya boleh dikatakan melatih dalam kependeritaannya. Lalu ada yang mengatakan bahwa ini gambaran juga yang dilakukan oleh Yesus waktu Yesus menyuruh muridnya mendahului dia menggunakan perahu menyeberang danau, menyeberang laut ya. Lalu nanti baru Yesus kemudian menyusul. Waktu itu Yesus boleh dikatakan menyendiri untuk membangun satu relasi indah dengan Bapa. Sehingga di dalam bagian ini Matthew Henry juga mengatakan bahwa Paulus pun ingin melakukan satu devosi secara mandiri, secara sendiri juga. Karena dia memikirkan, merenungkan di dalam satu pelayanan perjalanannya. Sehingga sampai kepada satu daerah, ya, lalu di daerah Assos, sampai daerah Assos baru mereka naik kembali, lalu mereka sampai ke Chios, ya. Ke Chios, dari Chios nanti baru mereka ke Miletus. Padahal Miletus itu dekat dengan Efesus, tapi tidak hingga ke Efesus. Tadi memang analisa ya di Efesus sudah pernah terjadi keributan, barangkali kalau di Efesus dia akan ditahan dan sebagainya. Tetapi Lukas memberikan satu laporan bahwa Paulus memang ingin terburu-buru untuk mengejar perjalanannya tiba ke Yerusalem. Ya, jadi waktu supaya jangan habis waktunya di Asia. Mengejar hari raya Pentakosta. Ini sesuatu yang sangat penting juga. Pentakosta di Yerusalem, kenapa Paulus begitu mau mengejar sana? Pentakosta di mana orang Yahudi diaspora berkumpul di Yerusalem. Sehingga itu menjadi satu kesempatan bagi Paulus untuk sekaligus membawa ya, uang yang dikumpulkan dari beberapa jemaat yang ada, menyerahkan pada masa Pentakosta di mana orang sedang berkumpul di sana. Pertama, kedua, ketika ada di Yerusalem waktu Pentakosta, orang Yahudi banyak di sana, maka bagi Paulus kesempatan untuk memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yahudi yang berkumpul dari berbagai tempat di Yerusalem. Sehingga momentum yang tepat, Paulus rindu untuk berada di tempat yang tepat. Ini melihat fokusnya sehingga ya bicara ya, bagian ini juga kita bicara tentang teologi waktu juga bisa disorot. Bahwa ya jangan menghabiskan waktu. Jadi jangan memfoya-foyakan waktu, menggunakan waktu. Fokus pada apa yang ada. Walaupun ada tetek bengek di sekitar kita yang bisa menyita waktu, tenaga dan sebagainya, tapi fokuskan kepada satu waktu ya. Jadi Paulus mengutus, karena dia tidak bisa ke Efesus, Paulus mengutus penetua dari Miletus ke Efesus untuk menjemput penetua di Efesus. Padahal sebelum dia tinggalkan Efesus, dia sudah khotbah panjang lebar. Sangat panjang. Tapi ternyata masih ada pesan-pesan yang perlu dia sampaikan. Itu dalam perikop yang ketiga itu. Misalnya pidato perpisahan Paulus ini ya mengingatkan penetua jemaat Efesus tentang apa? Hidup dan pengajaran dirinya Paulus itu. Bahwa sejak awal sampai akhir dia ada di Asia Kecil, ya bagaimana hidupnya melayani Tuhan, tadi sudah disinggung semua. Kerendahan hati, ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan alami, ada. Ya, tidak pernah lalai dalam mengajarkan kebenaran. Semua kebenaran yang dia terima dari Tuhan diajarkan lengkap. Tidak ada yang tersisa dari apa yang Paulus miliki, yang Paulus terima dari Tuhan, sehingga tidak ada yang tersisa lagi untuk dia sampaikan kepada
jemaat yang ada di Efesus, kepada orang-orang di Asia yang tentunya jemaat-jemaat yang dia kunjungi itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Aset yang luar biasa. Harta yang luar biasa yang itu kebenaran Paulus sudah berikan kepada mereka. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya. Yang jelas tujuannya itu apa? Pertobatan, itulah yang menjadi tujuannya. Ayo, Ma. Begitu berkorban, begitu berjerih lelah, begitu mau menderita hanya karena apa? Merindukan pertobatan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi supaya mereka bertobat kepada Allah. Supaya mereka percaya pada Kristus. Nah, itulah. Jadi tujuan pelayanan itu bukan untuk pemuliaan diri. Tujuan pelayanan bukan untuk kekayaan diri. Bukan untuk kehormatan diri. Bukan untuk satu posisi diri. Tidak. Tapi sebetulnya kalau orang mengerti tujuannya adalah bagaimana orang dituntun kepada Kristus. Bagaimana orang mengalami satu pembaharuan hidupnya. Ya. Oleh sebab itu ya saya menggumulkan bagian ini juga. Waduh, saya ya mengoreksi diri gitu sekaligus juga merenungkan, mengintrospeksi diri gitu ya. Yang namanya orang melayani Tuhan itu apalagi kalau udah dulu susah nyaman bisa lupa diri misalnya kan. Yang dulu nggak ada follower kemudian di banyak follower entah di sosial media dan di bagaimana itu orang bisa lupa diri. Tapi ingat tujuan Paulus jelas. Memberitakan Kristus, memberitakan Injil, meneguhkan jemaat, meneguhkan orang percaya supaya apa? Pertobatan. Karena itu dia berkata, kalaupun darah pun bisa dicurahkan untuk orang Yahudi, aku mau, tapi nggak bisa. Ya tentu di sini tadi sudah dikatakan bahwa Paulus tawanan roh, dibawa ke Yerusalem dan ya tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya selain apa yang dinyatakan roh kepadanya, yaitu apa? Apa yang dinyatakan oleh roh kepada Paulus bukan sesuatu yang enak. Paulus menerima satu penyataan dari roh tentang hidupnya apa? Penjara dan sengsara menunggu aku. Aduh, ya. Tidak yang mulus-mulus loh yang dinyatakan roh kepada Paulus ya. Kamu akan mulus perjalananmu. Kamu akan sehat. Kamu akan kaya. Kamu akan dikagumi. Tidak. Tapi Paulus, apa yang dinyatakan roh kepadaku, itulah yang aku tahu tentang tujuan hidupku. Selain daripada itu, aku tidak tahu. Artinya aku tidak pusing dengan hal itu. Kecuali satu. Penjara dan sengsara menunggu aku. Ini merenungkan bagian ini juga sebetulnya. Iya ya, hidup orang Kristen sebetulnya mengikut Kristus itu. Kalau hanya mau cari enak melayani, mau cari kemudian tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Waduh, ini sebetulnya bukan melayani, karena itu dulu Pak Bigman selalu mengatakan melayani Tuhan itu mencari masalah loh. Kalau tidak mau cari masalah ya jangan melayani gitu ya. Yang namanya melayani itu pasti ada masalah. Barangkali bukan dari luar, dari dalam. Karena melayani Tuhan itu memberitakan kebenaran. Nah, tidak semua orang menyukai kebenaran. Nah, itu problem di sana. Masalah yang harus dihadapi. Ya. Karena itu Paulus katakan penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak hiraukan nyawaku. Asal yang mau kucapai adalah garis akhir aku. Aku menjalani dengan setia. Di sini Paulus bicara kepada penatua di Efesus. Dan tentu orang-orang di Efesus sangat mengenal istilah-istilah yang dipakai oleh Paulus dalam dunia olahraga. Ya, pencapaian garis akhir, pencapaian prestasi, pencapaian medali dan sebagainya. Ya, yang Paulus inginkan bahwa aku menyelesaikan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepadaku. Di sini sebetulnya kembali bahwa kalau kita memahami mendalam bagian ini, kita bisa dalami lagi bahwa Paulus mengajarkan tentang apa itu pelayanan. Pelayanan adalah tugas yang diberikan Tuhan loh. Bukan suatu permintaan manusia kepada Tuhan. Tidak. Manusia sejatinya tidak pernah mau melayani Tuhan. Karena itu ketika Tuhan menganugerahkan, memberikan pelayanan, maka terimalah pelayanan itu. Kebanyakan orang kan menawarkan diri dalam pengertian bahwa saya menyodorkan diri misalnya. Sejatinya manusia tidak ada yang menyodorkan diri kepada Allah untuk melayani Tuhan. Murid-murid Kristus yang dipanggil itu tidak ada yang menyodorkan diri. Ada orang yang menyodorkan diri mau ikut Kristus, lalu ditantang oleh Kristus, ya mundur kan. Tapi di sini kita memahami apa yang Paulus katakan. Pelayanan itu adalah tugas yang diberikan Tuhan. Apalagi kalau kita kembali ke belakang ke pasal 9 bagaimana Paulus dipanggil oleh Tuhan.
Paulus tidak sedang mau melayani Kristus, justru mau menganiaya pemurid Kristus. Tapi dia kan waktu dipanggil Kristus, dia tidak berdaulat, tidak berdaya untuk menolong. Sehingga itu anugerah, pemberian Tuhan. Tugas pelayanan adalah memberikan kesaksian tentang Injil. Ya, memberitakan Injil, memberitakan kebenaran. Injil itu kemudian dikatakan itu sebetulnya mau dalami lagi, mau diperjelas lagi. Jelas Paulus katakan Injil itu kasih karunia Allah. Sehingga kalau orang bisa percaya kepada Injil, disinilah kita melihat juga bagaimana Paulus memahami kasih karunia Allah. Pelayanan itu yang tentunya adalah tugas dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Pelayanan itu memberikan kesaksian tentang Injil, maka pelayanan juga adalah kasih karunia Allah. Karena itu ketika Allah memanggil kita untuk melayani, bersyukur. Allah mau melibatkan kita untuk melayani, dia bersyukur. Jangan tolak kalau Tuhan mau memanggil kita untuk melayani dia. Ya, walaupun bagaimana kita tahu Pak, sekarang kan Tuhan tidak berbicara secara langsung lagi. Ya, tentu Tuhan berbicara melalui gerejanya, Tuhan berbicara melalui para hambanya. Karena itu waktu Tuhan memanggil ya gumulkan juga. Yang sampai juga ya panggilan juga dari gereja atau dari hamba Tuhan atau dari orang ya. Barangkali juga bukan suara dari Tuhan, karena itu perlu pergumulan. Karena biasanya kita beri, karena dalam konteks tadi, penatua tadi kita beri kesempatan untuk bergumul juga. Untuk merenungkan. Ya, penting untuk hal-hal ini. Sehingga betul-betul tidak memandang rendah, tidak memandang hina, tidak memandang remeh pelayanan Allah. Karena itu ya pelayanan itu sungguh-sungguh. Ya. Jadi bukan kita ingin show off dalam pelayanan, tidak. Tapi betul-betul mengerti, memahami arti pelayanan. Sehingga kalau pelayanan kita tidak dihargai, seperti apa kita? Pelayanan kita tidak dihormati, seperti apa kita? Kalau kita melayani Kristus, ya, jalan. Kalau kita benar, jalan. Ya. Nah, Paulus berpisah dengan penatua di Efesus. Kamu tidak akan melihat aku lagi. Tanggung jawab dia sebagai pemberita Injil kepada orang di Efesus sudah selesai. Dia sudah memberitakan dengan begitu berkorban sedemikian rupa. Tanggung jawabnya sudah selesai. Sehingga dia katakan, aku tidak bersalah kalau ada orang yang binasa yang sudah mendengar Injil yang aku beritakan. Aku sudah menyelesaikan tugasku memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran dengan begitu setia. Pengorbanan dan sebagainya. Ya. Sekarang kalau ada orang yang binasa, maka artinya bahwa aku tidak lagi dituntut di hadapan Allah. Karena kalau kita memperhatikan bagian ini jelas bahwa Paulus juga mengerti, memahami Taurat dan kitab para nabi. Tentang apa? Yehezkiel. Ya, kalau kamu tahu orang kemudian belum mengenal Kristus, orang kemudian berdosa, lalu kamu tidak memberitakan kebenaran kepada mereka, ingat loh. Ya, darahnya akan ditanggungkan kepadamu. Ini tugas kita, karena itu kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil kan tidak harus langsung kita gimana di mimbar, tapi sekarang media, ya tanggung jawab kita, panggilan kita, ya. Apalagi pintu untuk Injil itu sudah begitu terbuka sekarang. Ya, bagian kita ya udah bagaimana kita memberitakan. Orang mendengar, orang membaca, orang kemudian menyaksikan, paling tidak itu menjadi hakim atas mereka. Menggugah hati mereka. Kalau memang kemudian Roh Kudus menginsapkan mereka melalui entah tulisan, ayat kita kirim, ayat kita posting, atau pernyataan-pernyataan bijak yang kebenaran yang kita sampaikan, kita posting, kita broadcast melalui sosial media kita, itu paling tidak ingin menyadarkan kita. Ya, orang-orang seperti misalnya ya, salah satu teolog yang bertobat di dalam satu ruangannya adalah John Piper. John Piper itu dia digelisahkan ketika dia ada dalam ruangan kosnya, ruangan kamar yang begitu sempit. Dia melihat, mendengar, atau membaca tulisan itu sangat menggugah hatinya. Dia tidak bertobat ketika ditantang, tidak. Ketika seminar atau ketika KKR, tidak. Dia bertobat ketika dia ada di dalam ruangan kamarnya. Itu bagaimana cara Tuhan mempertobatkan orang ketika Injil diberitakan itu kita nggak tahu gitu ya. Tapi luar biasa permintaan Paulus kepada penatua di Efesus. Tadi dikatakan bahwa mereka harus menjaga diri, harus menjaga jemaat, ya. Menjaga diri, menjaga jemaat. Kalau kita memperhatikan bagian ini dengan tulisan Paulus kepada Timotius yang menggembalakan jemaat di Efesus, maka Paulus mengingatkan Timotius, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Sehingga itu penting. Karena Paulus menempatkan Timotius melayani di Efesus.
Atau kita melihat di Efesus pasal yang ke-6. Di situ Paulus juga berbicara dalam suratnya. Awas, kemudian apa? Ya, pergunakanlah perisai iman, perlengkapan atau pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena perlawananmu bukan saja melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Sehingga tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul ini bicara tentang jemaat atau bicara tentang perpisahan dengan orang di Efesus ini, penetua-penetua ini sangat bisa kita baca dalam konteks lain. Wah, iya, bagaimana Paulus betul-betul mengingatkan mereka, awasi. Kenapa? Jelas alasannya ada serigala, tadi sudah disinggung. Muncul pengajar palsu, pengajar. Bagaimana dengan konteks sekarang? Masih sangat ada. Serigala tadi sudah dikatakan ya dari luar, tapi serigala yang dari luar yang berbulu domba itu juga susah dibayangkan bagaimana menyamar serigala berbulu domba. Tapi juga ada pengajar-pengajar palsu yang muncul dari dalam. Kalau kita membaca ini, kemudian lihat kepada satu tulisan Rasul Yohanes di Wahyu, bagaimana kepada jemaat, salah satu jemaat di Efesus yang dikecam di sana, ya, mereka secara doktrin bagus, tapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Ada seorang bernama Nikolaus, yang kemudian pengajarannya dia adalah seorang Yahudi. Nah, itu juga menjadi satu ancaman bagi kehidupan jemaat Tuhan di Efesus pada waktu itu. Oleh sebab itu kemudian pelayanan, satu pengajaran, satu protek. Maka di sini Paulus melihat tugas penetua, tugas penilik jemaat. Itu bukan tugas yang sederhana, bukan hanya sebagai struktur, bukan hanya sebagai di situ dipasang, tidak. Tapi punya tanggung jawab yang besar, karena itu sebetulnya dia adalah bersama dengan gembala menjaga ajaran. Bukan hanya sekedar menjaga ajaran, tapi bagaimana dengan kehidupan melayani Tuhan. Termasuk dalam konteks seperti begini, kita belajar bersama-sama. Walaupun barangkali ya karena sudah banyak yang mengerti, banyak yang tahu, tapi paling tidak ayo kita lihat kembali kepada Alkitab. Bukannya tugas seorang gembala menjaga domba. Paulus katakan, ada serigala, ada pengajar palsu. Karena itu kamu harus menjaga domba, menjaga kawanan domba. Itu tugas penilik. Kenapa? Itu ditetapkan kembali dalam konteks ini, ditetapkan oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus dalam peranan bagian ini. Ingat, jemaat itu diperoleh atau ditebus oleh darah Kristus. Ini kembali relasi Roh Kudus dengan Kristus. Jelas dalam bagian pasal 19 ini, pasal 20 ini Paulus bicara. Jemaat itu diperoleh oleh Allah atau diperoleh oleh Roh Kudus dengan cara apa? Dengan cara darah Kristus yang sudah dicurahkan, dibeli dengan darah Kristus. Ya. Nah, oleh sebab itu kemudian Paulus ya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersama dengan para penetua ya, yang menjadikan diri teladan dan sebagainya sudah disinggung tadi. Tapi menarik bahwa Paulus menyerahkan mereka kepada Allah dalam bagian ini. Kenapa? Menyerahkan para penetua kepada Allah, kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini relasi tadi. Saya sekaligus menjawab pertanyaan Bu Lomongga. Relasi Roh Kudus, Kristus, dan firman. Paulus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dan sekaligus juga kepada firman. Kenapa? Mereka adalah milik Allah pertama. Kedua, Paulus sadar betul. Mereka terus harus dibangun dengan apa? Dengan firman. Lewat apa? Lewat firman. Omong kosong orang bisa bertumbuh menjadi orang percaya tanpa mau bergumul dengan firman. Ini kita garis bawahi. Omong kosong orang bisa bertumbuh ke dalam anugerah Allah tanpa ia mau bergumul dengan firman. Karena itu firman berkuasa untuk membangun. Di sini Paulus tulis juga. Firman berkuasa untuk membangun. Firman berkuasa untuk menguduskan mereka. Wah, saya membaca bagian ini betul-betul sistematisnya ya, ada teologinya. Ini sesuatu yang dan tentu juga sangat praktikal juga ya, menolong kita sebagai jemaat Tuhan, orang-orang percaya tubuh di sini. Ini satu perpisahan yang sangat mengharu birukan perasaan mereka. Paulus, mereka bertangis-tangisan, ada air mata, ada kesedihan, tapi juga mereka berlutut dan berdoa bersama. Mengakhiri satu pertemuan dengan satu keindahan, keharu biruan. Aduh, ini sesuatu yang luar biasa ya. Saya percaya, saya rindu bagaimana kalau kita hidup sebagai orang percaya dalam zaman sekarang. Ya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Gereja saling memahami, jemaat saling memahami, saling menopang dalam melayani, bersama bergandengan tangan.
perpisahan akan ada pasti. Paulus tidak bersama mereka selamanya. Tapi mereka tidak boleh putus asa, tidak boleh frustasi. Karena ada firman, ada Roh Kudus yang menolong mereka. Mereka milik Allah. Itulah yang harusnya kita sadari, kita hidup di dalam hidup sekarang.